Bismillahirrahmanirrahim. Menerima sesuatu itu sudah menjadi suratan takdir ilahi. Keinginanmu untuk bertajrid atau terus-menerus beribadah tanpa menghiraukan dunia, padahal Allah menjadikan kamu pada golongan yang berusaha atau kasab, maka kemauan yang demikian itu termasuk kemauan hawa nafsu yang samar atau halus. Sebaliknya, kemauan dalam berusaha adalah untuk memenuhi kebutuhan duniawi, padahal Allah menjadikan kamu dalam golongan tajrid. Maka kemauan yang demikian itu berarti merupakan suatu kemunduran dari semangatnya cita-cita yang luhur. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha bersifat kuasa dan bijaksana serta memberi rezeki kepada segenap makhluknya. Dia menempatkan manusia menurut kedudukannya masing-masing. Seperti ada orang yang ditempatkan dalam bidang usaha atau kasab, dan ada juga yang ditempatkan dalam bidang tajrid atau ibadah terus-menerus. Adapun yang dimaksud dengan bidang usaha adalah di mana manusia masih harus mencari akan kebutuhan duniawi, dan setelah berhasil mereka tidak merasa keberatan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya hidup di tengah-tengah masyarakat. Misalnya membantu anak yatim, fakir miskin, serta anak-anak yang terlantar dalam pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan bidang tajrid merupakan di mana manusia sama mengabdi terus-menerus kepada Allah tanpa menghiraukan urusan dunia, disebabkan kebutuhan duniawinya sudah terpenuhi. Orang yang demikian ini tidak mengharap pemberian orang lain dan tidak mempunyai sifat rakus atau tamak. Sebab orang yang mempunyai sifat rakus atau tamak itu bisa menghilangkan pribadinya di alam tajrid. Sungguh berbahagialah orang-orang yang menduduki di alam tajrid ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rizki yang cukup serta merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Orang yang berada dalam bidang usaha tapi ia menginginkan di alam tajrid, padahal Allah masih mendudukkan dia pada bidang kasab, maka kemauan yang demikian itu adalah merupakan dorongan hawa nafsu yang samar atau halus, karena ia ingin dianggap sebagai manusia yang zuhud, yaitu orang yang tidak rakus kepada dunia dan ikhlas dalam beramal, sehingga mendapat kasih sayang dari Allah dan menimbulkan kepercayaan dari sesama manusia. Dalam hal ini ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukilah aku amal perbuatan yang apabila aku kerjakan disukai Allah dan disukai orang-orang. Nabi menjawab, berzuhudlah di dalam dunia, niscaya dikasihi Allah, dan berzuhudlah di antara sesama manusia, niscaya engkau dikasihi manusia. Jadi orang yang mendapat dorongan hawa nafsunya yang samar tersebut berarti ia telah melewati garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah
Dengan demikian, pada satu saat imannya akan mengalami kegoncangan dan ketauhidannya menjadi hilang. Akhirnya ia akan terjerumus ke dalam lembah perbuatan yang tercela, yaitu selalu mengharap pemberian dari orang lain alias minta-minta. Oleh karena syaitan merasa puas dan gembira akan usaha yang demikian itu, mengingat kerjanya syaitan sehari-hari adalah menjerumuskan ke dalam lembah kesesatan. Hal yang semacam ini pernah dialami oleh Nabi Adam beserta istrinya waktu ia berada di surga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarang kamu dari mendekat pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Firman yang lain, dan dia syaitan bersumpah kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya saya termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Demikian juga sebaliknya bagi orang yang tidak ditetapkan oleh Allah di bidang tajrid, tapi ia berkeinginan untuk menempati di bidang kasab atau usaha. Ini adalah merupakan suatu kemunduran bagi orang yang tajrid, karena tingkatan tajrid adalah lebih tinggi derajatnya daripada tingkatan kasab atau usaha. Maka dari itu, bagi orang ma'rifat wajib menerima apa adanya dari Tuhan. Apakah ia digolongkan di bidang tajrid atau di bidang kasab.